Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Elektro Tekno. Pada video kali ini kita akan membahas tentang modulasi frekuensi FM. Ada beberapa yang akan kita pelajari. Silahkan subscribe bagi yang belum subscribe channel ini. Silahkan like dan komen ya. Kita sedikit mereview ya tentang modulasi, bahwa modulasi itu adalah proses penumpangan sinyal informasi kepada sinyal carrier dengan merubah parameter sinyal pembawa carriernya. Untuk yang analog yang banyak digunakan itu adalah yang tiga ini ya, ada AM, ada FM, dan PM. AM sudah ada di video sebelumnya, kemudian FM di video ini, dan nanti akan ada video tentang PM ya, phase modulation. Baiklah, apa itu FM ya? Jadi FM itu adalah modulasi frekuensi, didefinisikan sebagai deviasi frekuensi sesaat sinyal pembawa dari frekuensi tak termodulasi sesuai dengan amplitudo sesaat sinyal pemodulasinya ya. Jadi yang dirubah nanti adalah parameter frekuensinya ya. Jadi akan tinggi dan rendah. Beda dengan AM, itu dengan yang dirubah adalah amplitudonya, ada yang tinggi dan ada yang rendah. Sinyal informasinya bisa berupa macam-macam ya, ada sinusoidal, kotak, segitiga, atau lain sebagainya. Ya. Kemudian seperti apa sih penampilan gelombangnya ketika terjadi proses yang namanya modulasi frekuensi? Seperti apa sih perubahan parameter frekuensinya? Kalau kita lihat ada sinyal informasi, misalkan di sini adalah frekuensi modulasinya adalah 2 Hz ya. Ini adalah sinyal informasi, kemudian ada sinyal carrier-nya. Ingat sinyal carrier itu lebih tinggi ya dari sinyal informasi. Kemudian ini sinyal informasi, sinyal carrier, kemudian hasil modulasinya kita bisa lihat nih. Yang semula sinyal carrier konstan frekuensinya seperti ini ya. Intervalnya juga konstan. Jadi di sini frekuensinya 20, maka ada 20 gelombang ya. Kalau dihitung ini 20 ya. Ada 20 gelombang dalam 1 detik ya. Kemudian di sini juga kita lihat bahwa ternyata terjadi perubahan ya. Ketika ini bernilai negatif, maka dia akan renggang. Sedangkan ketika ini bernilai positif, dia akan merapat. Ya, jadi kita perhatikan. Ya, kita bagi, kita pilih, kemudian ternyata ini renggang, ini rapat, dan ini renggang. Ketika nilai dari sinyal modulasi atau sinyal informasi ketika nilai negatif dia akan renggang, ketika nilai positif dia akan merapat, ketika negatif juga akan renggang, positif dia merapat ya. Atau frekuensinya semakin tinggi. Sedangkan jumlah sinyal carrier-nya tetap ya. Jadi ada 20 nih juga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi ada 20 tetap, di sini juga 20, di sini 20. Yang membedakan adalah dia akan rapat dan renggang atau frekuensinya berubah ya. Ketika ini negatif dia akan merenggang, ini merapat. Kita hitung saja, misalkan di sini 1, 2, 3 gelombang, sedangkan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, hampir 7 gelombang. Nah, kalau di AM itu ada namanya indeks modulasi, di FM pun punya indeks modulasi ya. Nah, indeks modulasi itu yang mana? Yaitu terjadinya selisihnya ya, atau deltanya ya, di mana ini ya terjadi selisih. Jadi ini adalah sinyal hasil FM-nya dan ini sinyal carrier. Kita gabungkan gambarnya akan terlihat bahwa terdapat deviasi atau selisih. Nah, inilah yang disebut dengan indeks modulasi dari FM. Dimana untuk menghitungnya itu kita bisa hitung dengan beta sama dengan delta F dibagi FM.
atau juga ada yang membuat simbol, jadi ada B, beta, ini ada juga menyebut dengan Bessel. Ini juga ada yang membuat dengan MF ya, modulasi frekuensi itu sama dengan konstanta deviasi dibagi dengan frekuensi modulasi. Kemudian bagaimana rangkaian dari modulator FM. Jadi kalau Anda ingin membuat rangkaian pemancar yang membangkitkan frekuensi modulasi FM, maka kita bisa ada membutuhkan beberapa komponen ya. Ada transistor, ya, ada resistor, ada kapasitor, ada induktor ya. Nah, yang terpenting dari bagian rangkaian ini adalah bagaimana suatu rangkaian itu bisa berosilasi. Ya, jadi menghasilkan gelombang. Di sini kita lihat dia berosilasi dengan kombinasi ada rangkaian kapasitor, ada induktor, ya, dan ada kapasitansi ya. Nah, ini ingat ini adalah rumus untuk frekuensi ya, berosilasi itu adalah 1/2V akar L1C dikali total ya. Jadi ini adalah rangkaian dari modulator FM. Jadi pengen bangkitkan FM ya dengan menggunakan rangkaian seperti ini. Masih banyak jenis rangkaian yang lainnya. Bagaimana persamaan matematis dari FM? Kita bisa lihat. Ingat ada sinyal informasi, ada sinyal carrier ya, sinyal informasi dan sinyal carrier. Jadi menggunakan persamaan dapat diasumsikan sebagai sin ataupun cos ya untuk sinyal modulasi dan persamaan sinyal carriernya. Di mana EM cos 2V FMT, EC max cos 2V FCT. Kemudian notasi gelombang FM bahwa ini diperoleh ya dari hubungan turunan dari theta, kemudian dan kecepatan sudut sesaat ya. Kemudian fungsi modulator FM untuk mengubah parameter frekuensi sesaat dari osilator ya, sehingga ada perubahan frekuensi sesaat ya. Kemudian bagaimana kelanjutan dari persamaan matematis ini? Kalau kita terus turunkan dan kembangkan, maka akan ketemu yang namanya nilai delta F ya. Kemudian delta F ini akan diturunkan jadi delta F per FM. Inilah nilai dari indeks modulasi atau ditulis dengan beta ya, atau juga ada yang menulis dengan MF ya. Jadi delta dari frekuensi tadi ya, karena ada pergeseran rapat dan renggang tadi, sehingga inilah yang dikatakan sebagai indeks modulasi dari FM ya, atau sama dengan beta, yaitu besar konstanta deviasinya tadi dibagi dengan frekuensi modulasi. Nah, besarnya beta ini akan mempengaruhi nanti ya jumlah rapat dan renggang tadi, juga akan mempengaruhi ketika menggambar spektrumnya ya. Jadi beta itu akan mempengaruhi banyaknya dan lebar dari bandwidth yang dihasilkan. Kemudian ini kita bisa buat ya, bisa dalam bentuk sin ataupun yang tadi kita buat dalam bentuk cos. Nah, ini contoh dari gambar sinyal FM ya. Ini kita lihat ada dua buah gelombang ya. Puncak dan lembah, puncak dan lembah ya. Dalam waktu 2 detik, artinya kalau dalam 1 detik maka frekuensinya sama dengan 1 Hz ya. Kemudian ini kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ada 15 gelombang. Maka ini adalah sama dengan frekuensi carrier-nya adalah 15 Hz. Sehingga kalau kita gambar hasil modulasinya, maka ketika bernilai positif di sini akan rapat, ketika bernilai negatif di sini maka dia akan renggang.
ya. Dimana kalau kita lihat yang persamaan yang pertama ini bentuknya adalah 0,4 sin 2pi 1t, jadi frekuensinya 1, sinyal carrier-nya adalah 1 cos 2pi dikali 15t ya. Jadi frekuensinya 15, carrier-nya 1 ya. Kemudian sinyal termodulasi. Sinyal termodulasinya menjadi 0,6, maka tingginya berubah menjadi 0,6. Kemudian kita lihat ada rapat dan renggang. Ini adalah contoh dari sinyal FM. Berikutnya, kita akan coba menganalisis frekuensi gelombang termodulasi FM. Dari sini nanti kita akan bisa melihat bagaimana sih bentuk spektrum dari frekuensi FM ya. Kalau kita lihat bahwa ternyata gelombang termodulasi FM itu memiliki persamaan tadi di awal ya, V. Ternyata dia memiliki persamaan yang cukup panjang ya. VC atau carrier-nya, tegangan carrier dikali J0 dikali indeks modulasi dikali sin omega C T, ditambah seterusnya sampai dengan tergantung jumlahnya dari J-nya ya. Di mana EFM itu adalah amplitudo sesaat, VC amplitudo puncak pembawa, JN penyelesaian Bessel orde ke N. Nah, disinilah peran dari indeks modulasi tadi ya untuk menentukan nanti berapa jumlah N-nya ya, JN-nya. Nah, sehingga kalau kita lihat masing-masing memiliki persamaan di sisi pertama, sisi kedua, sisi ketiga, dan nanti gambarnya adalah simetris ya. Nanti kita lihat. Dari nilai-nilai indeks modulasi, frekuensi pembawa, frekuensi modulasinya, itu untuk mencari nilai Besselnya atau mencari nilai indeks modulasi. Nah, setelah kita temukan nilai indeks modulasi, kita lihat di tabel, maka akan kita peroleh gambar seperti ini. Jadi ini adalah nilai spektrumnya, di mana sebagai senternya adalah frekuensi carrier-nya, yaitu VC J0 ya, dikali dengan MF. Nah, selebihnya misalkan kalau ada N-nya sampai 7, maka ya kita hitung sampai N7 dengan cara yang sama ya, VC dikali J. Kalau yang satu berarti J1, kalau yang J2 berarti J2, yang ketiga berarti J3. Dan dia simetris ya. Ini simetris dengan ini akan simetris, ini simetris. Nah, di sini akan simetris ya. Jadi dia simetris ya, kiri dan kanan. Dengan senternya, pusatnya itu adalah frekuensi carrier. Sehingga untuk lebar bandwidth-nya tentu karena dia simetris ya tinggal kita kalikan 2 sejumlah N-nya. Ya, jadi N-nya misalkan ada 7 maka 2 dikali N dikali FM, 2 dikali 7 dikali nilai FM-nya. Kemudian ternyata ya pada kenyataannya nilai N mencapai tak hingga banyak sekali ya, maka serialisasi lebar bintang yang dibutuhkan adalah tak hingga. Nah, namun amplitudo komponen bidang sisi untuk N yang bernilai besar menjadi tidak terlalu signifikan sehingga kontribusinya dapat diabaikan. Jadi ada yang diabaikan sehingga nanti di dalam tabel itu ada yang pembulatannya terlalu kecil itu diabaikan sehingga kontribusi yang dapat dianggap signifikan adalah yang memberikan tegangan sebesar minimal 1% atau minus 40 dB. Ya. Nah, di mana kita lihat? Kita bisa lihat di sini. Misalkan nih nilai indeks modulasi dari FM itu adalah 5, maka kita bisa lihat di 5 ini ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Berarti ada J8, berarti N sama dengan 8 ya. Nah, N yang di atas 8 ini diabaikan karena dia di bawah minus 40 dB ya, tidak akan berpengaruh ya. Jadi hanya sampai di sini J8. Sedangkan sih sebenarnya ada, tapi nilainya sangat kecil sekali. Tidak signifikan. Nah, lebar bandwidth selain dengan cara yang tadi ya, ternyata ada dua cara ya. Yang satu dengan cara mengalihkan jumlah N-nya. Maka yang kedua ini adalah dengan metode yang digunakan oleh J.R. Carson ya. Atau Carson Rule, di mana untuk mencari bandwidth dari FM itu adalah 2 dikali deviasi ditambah FM-nya ya. Maka dengan deviasi ya, frekuensi dan FM ya, maka kita bisa menemukan nilai dari bandwidth kalau menggunakan Carson Rule ya. Nah, salah satu badan dunia FCC ya, itu telah mengalokasikan lebar bandwidth bidang untuk radio FM, misalkan siaran FM itu adalah 200 kHz. Dan siaran FM itu berada di frekuensi
VHF ya, dari 88 sampai 108 MHz. Ya, jadi 88 sampai 108 MHz. Nah, deviasi frekuensi maksimum diizinkan adalah deviasi itu adalah maksimum sampai 75 kHz. Jadi minus 75 sampai positif 75 kHz. Jadi 75 kHz ya kurang lebih. Maka dengan batasan ini indeks modulasinya juga dibatasi mulai dari 5 untuk FM 15 kHz hingga sebesar MF 1500 untuk FM 50 Hz. Ya, jadi ini sudah ditentukan oleh Badan Dunia FCC atau Federal Communication Commission. Contoh soal misalkan stasiun siaran FM mengizinkan sinyal audio pemodulasi hingga 25 kHz ya, dengan deviasi maksimum sebesar 75 kHz ya. Tentukan indeks modulasi dan lebar bidang ya, sesuai dengan kita coba kerjakan. Yang diketahui apa? Jadi diketahui deviasi maksimum 75 ya, dan FM-nya 25. Deviasinya 75 dan FM-nya 25 kHz. Maka yang ditanya adalah berapakah indeks modulasi dan bandwidth-nya. Nah, untuk menghitung indeks modulasi itu adalah ya deviasinya dibagi dengan frekuensi modulasi. Jadi 75 dibagi dengan 25 ketemu nilai 3, indeks modulasinya sebesar 3. Untuk yang B frekuensinya tambahannya bagaimana nanti kita melihat nilai spektrumnya ya. Maka kita lihat di tabel untuk MF sama dengan 3 ya. Kita lihat di 3 nilainya J-nya itu sampai J6 ya. Jadi maksimal sampai J6. Nah, ini juga akan menentukan ketika kita menghitung bandwidth-nya ya. Jadi bandwidth dengan cara perhitungan N ya, kita hitung 2 kali N kali FM. Jadi N-nya ada 6 tadi kita lihat. Kemudian 2 dikali 6 dikali 25 hasilnya adalah 300 kHz. Bagaimana kalau kita bandingkan dengan cara Kersen ya? Maka dengan Kersen kita akan menemukan hasil 2 kali deviasinya ditambah FM, maka akan ketemu nilai 200 kHz ya. Jadi hasil yang ditemukan Carson lebarnya lebih sempit dibanding dengan menggunakan perhitungan N. Ya, practice make perfect. Nah, silahkan, ini tugas keempat, bagian ke-1, nanti ada bagian kedua. Dan silahkan dikerjakan untuk menambah pengetahuan Anda. Referensi yang digunakan, dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di channel Elektrotekno pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.